hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan, untuk selalu mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Ma khuluquhu?" Bagaimana perilaku dan moral serta akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan lantang Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Khuluquhul Qur'an." Sesungguhnya moral akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Quran itu sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu bagian untuk kesembuhan jiwa dan raga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku hanya bisa meninggalkan dua perkara. Manakala kalian memegang dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Al-Qur'anu was sunnatu. Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun teriring dengan semangat, teriring dengan perhatian penuh kita terhadap dunia, bagaimana seseorang bisa menggapai uang, bisa menggapai dunia sebanyak-banyaknya, maka tak urung terluput daripadanya warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sejak 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wartaqi." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kalian lantunkan dengan lisan kalian, derajat kalian akan bertambah setiap huruf, setiap lafaz, dan setiap ayat. Disitulah kemudian Rasulullah menggambarkan, "Fa inna darajataka fima qara'ta minal Qur'an." Sesungguhnya derajat dan posisi yang kalian dapati di akhirat kelak itu tergantung berapa banyak dari bacaan Al-Quran yang kalian baca. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La ayyaghdu ahadakum ilal masjidi wa qara'a ayataini khairun lahu min naqatain." Sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bersifat gaib. Pergilah salah satu di antara kalian menuju ke masjid dan bacalah Al-Quran itu walau cuman 2 ayat. 2 ayat saja, tidak lebih. Rasulullah kemudian memberitahukan kita semua, sesungguhnya membaca 2 ayat Al-Quran itu jauh lebih baik dibandingkan kalian memiliki 2 ekor unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Kalau 3 ayat yang dia baca, maka jauh lebih baik daripada kalian memiliki 3 ekor unta. Wa arba'un khairun min arba'. Manakala 4 ayat yang kalian baca itu jauh lebih baik dibandingkan kalian memiliki 4 ekor unta. Sebuah gambaran gaib yang harus kita imani secara seksama. Disinilah pentingnya kemudian Rasulullah SAW menggambarkan seorang mukmin yang tidak pernah lepas dari warisan baginda Rasulullah SAW.
Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Gambaran seorang mukmin yang baik adalah seperti buah utrujjah, sebuah buah yang ada di area Jazirah Arabia yang begitu sangat wangi, berbentuk seperti jeruk bali. Begitu dia matang setelah menghijau, maka wanginya itu menyebar kemana-mana. Begitu dia menguning kemerah-merahan, ketika dipetik dan dibuka, maka engkau rasakan rasanya begitu sangat manis. Itulah di hadapan Allah bagi seorang mukmin yang tidak pernah lepas dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan seorang mukmin yang malas untuk membaca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaikan buah kurma. Kalau kita gigit dan kita kunyah, manis rasanya, tapi tidak seperti buah utrujjah. Kurma itu dari kejauhan kita tidak bisa mencium wanginya. Kebalikan dari seorang mukmin, Rasulullah menggambarkan umatnya yang bersifat munafik. Seorang munafik yang hatinya rusak, berbohong jika berkata, tidak menepati janji, jika diberikan amanah dia khianat. Orang ini manakala dia membaca Al-Quran, maka seperti buah raihana, wangi ketika mendekat kita padanya, namun ketika kita makan pahit rasanya. Apalagi orang munafik, bila mana dia tidak membaca Al-Quran, maka bagaikan seperti buah hanzalah, bau dari kejauhan, tak seorang pun ingin mencium baunya. Manakala dibelah, rasanya pun sangat-sangat pahit. Inilah yang sering diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menggantungkan hatinya kepada Allah. Lihatlah kepada Rasulullah SAW, lihatlah kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang telah menjumpai manisnya rasa iman, menjadikan salawat itu adalah bagaikan seseorang yang beristirahat dari kejenuhan dunia, sehingga ketika seseorang itu salat dari para sahabat, mereka tidak lagi ingat dunia. Ayat-ayat yang dia baca, surat-surat yang dia baca, tak lagi mengenalkan kepada dunianya, sehingga masuk dalam relung yang paling dalam. Digambarkan dalam sebuah hadis, andaikan engkau melihat para sahabat itu sujud ataupun ruku, maka masa sujud dan rukuknya itu, bila mana kalian letakkan di atasnya burung, saking lamanya, saking khusyuknya, burung itu tidak mampu untuk berterbangan karena tenang dan masuk dalam ruang antara Allah dan hambanya yang tahu. Berbagai macam balasan. Al-mahiru bil Qur'ani kama as-safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca ayat Al-Quran, maka dia akan selalu ditemani oleh para malaikat. Malaikat yang selalu mencatat kapan saja kita melakukan amal kebaikan, akan selalu menemani hambanya kapan di mana saja, dengan syarat sesungguhnya dia pandai dan terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Disinilah yang dijumpai oleh sahabat dan tidak bisa dijumpai oleh sahabat lainnya, karena tabir pun dihijab oleh Allah kepada sahabat tersebut. Di saat dia duduk di tengah sore hari, di saat itu pula dia membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat lain dimulai dengan surat Al-Baqarah. Ketika lantunan yang indah itu dia lantunkan dengan penuh keikhlasan, dijumpai bahwasanya ada awan yang hitam mendekat kepadanya, berkumpul mengelilinginya
berada di atas kepalanya. Bersamaan dengan itulah ada cahaya-cahaya yang begitu sangat menakutkan bagi sang sahabat, karena memang belum pernah dia jumpai itu. Baru beberapa ayat dia baca, belum lagi beberapa lembar yang dia baca, rasa takut akhirnya membuatnya dirinya kemudian lari. Keesokan harinya dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran di tengah padang pasir, namun aku bingung kenapa ada awan hitam berada mengelilingi aku, dan di dalamnya banyak pohon-pohon, di dalamnya banyak lampu-lampu." Kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya bersabda, "Andaikan engkau teruskan bacaanmu sampai di pagi hari, andaikan engkau tidak takut ketika engkau membaca Al-Quran dan hatimu tenang, ketahuilah sesungguhnya awan hitam yang memiliki lampu itu adalah malaikat yang datang kepadamu karena keindahan bacaan yang engkau baca." Inilah sebuah warisan yang begitu sangat berharga dan banyak ditinggalkan orang. Penyakit akhirnya menyebar kemana-mana, bukan hanya fisik, hati pun banyak yang rusak. Satu yang Rasulullah SAW tawarkan adalah Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya untayan ayat-ayat Al-Quran yang kau baca itu akan menjadi penolong sang pembaca nanti pada hari kiamat.